Dan satu persatu mobil ini ada penumpangnya, akan tetapi semua penumpang itu ini mengalami bener-bener kayak orang habis kecelakaan. Dia memegang setir dengan dia ini senderan, ada juga penumpang yang senderan ke belakang, baju penuh dengan luka-luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian. Ya, ini karena bener-bener menurut saya berarti sekali. Ketika saya mengenal kalian gitu, sangat berarti sekali gitu ya. Nah, monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana. Dan saya mengucapkan, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang ketika ada iklan ini nggak di skip iklannya, nungguin iklannya sampai selesai gitu kan ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali gitu kan ya. Dengan kalian tidak menyikip iklan, kalian ini juga ikut berpartisipasi, menyumbangkan ya kan. Jadi hasil dari iklan ini sebagian ini disumbangkan untuk adik-adik kita, ini kayak yatim piatu, kaum duafa, segala macam ini mendapatkan bantuan dari kalian tidak menyikip iklan gitu. Sebagiannya ini kita sumbangkan, nggak cuma atas nama saya dan tim saya, tapi kalian juga subscriber Rian Agus Widodo. Pastikan semuanya udah absen ya kan. Yang nanya soal mas jajannya ibu, ini cara pesennya gimana sih gitu kan ya. Mas, cara pesennya jajannya ibu buat cemilan lebaran ini caranya gimana sih? Iya, memang bener banget, banyak banget yang tanya seperti itu. Kalian bisa langsung pesen jajan ibu cemilan lebaran. Ini murah sekali, dimulai dari Rp20.000 yang nantinya sebagian juga masuk untuk menyumbangkan gitu, untuk menyumbangkan ke adik-adik kita, terus kaum-kaum duafa segala macam, adik-adik kita yatim piatu, kaum-kaum duafa segala macam. Nah, itulah ya kan. Cara pesennya ini kalian bisa langsung hubungi nomor 0812-3293-7008. Kalian bisa langsung tanya-tanya. Varian jajannya banyak banget. Di tahun kemarin ini udah banyak yang pesen dan ngerasain, oh ini loh cemilan ibunya Mas Dodo gitu ya. Monggo silakan dipesan. Nah, di cerita kali ini kiriman dari subscriber di mana ada seorang pengusaha rental mobil ya kan. Rental mobilnya ini, tempat usahanya ini kontraknya habis. Kontrakannya ini habis, jadi dia ini ngontrak tempat gitu. Dia ini pindah ke satu tempat gitu kan. Dia pindah ke satu tempat di kontrakan yang baru. Akan tetapi pengusaha tadi ini mengalami banyak teror di tempat barunya. Dan gak hanya dia, keluarga dan karyawannya ini mengalami banyak teror yang sangat mencekam. Teror ini disebabkan bukan oleh penjahat, pencuri, perampok, akan tetapi makhluk yang tak kasat mata. Dan ini sangat mengancam kejiwaan mereka. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Cerita ini kisaran tahun 2012-2013. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Imam. Ya, kita sebut saja namanya Imam. Dia seorang pengusaha rental mobil. Mempunyai istri, kita sebut saja namanya Sari. Rental usaha mobilnya ini bener-bener laku keras. Banyak orang yang menyewa mobilnya dikarenakan Imam ini orang yang sangat bener-bener, dia ini nggak mata duitan gitu loh. Jadi ketika ada seseorang yang pengen mengembangkan usahanya, akan tetapi dia tidak mempunyai kendaraan untuk mengambil barang atau segala macam, ini mendatangi Imam. Mas, nyewa mobilnya berapa toh mas? Harganya sekian. Ketika orang itu tak punya uang itu ya kan, sebanyak itu ya kan, Imam pun bilang, usahanya buat apa mas? Buat ini. Tapi saya kok nggak ada mas. Kalau saya ini pinjem ini, kira-kira berapa hari ini saya dapat bonusan atau gimana mas yo? Soalnya kan saya pinjemnya lama. Wis, saya tahu mas, sampean lagi merintis toh. Udah, dengan harga sekian, sampean harian sekian, jadinya sekian. Tak bonus itu. Itulah yang menjadikan rental mobil Imam ya kan, ini banyak peminatnya. Karena apa? Banyak potongan-potongan harga. Terkenal di tempat itu. Istrinya pun seneng ngomong sama Imam. Mas, rental mobilmu kok laku terus ya mas? Iyo, itu semua
Yo, ini berkat kerja keras aku dan timku. Nah, saya perkenalkan satu persatu timnya Imam. Gitu ya. Ini ada 2 orang kepercayaan Imam. Kita sebut saja namanya Rafiq dan Joni. Mereka berdua ini ditugaskan selain mendata keluar masuk mobil, mereka berdua juga mencuci mobil-mobil. Nah, Imam sendiri sudah mempersiapkan sopir-sopir ketika para penyewa ini tidak ada driver, gitu kan. Imam sendiri ini punya link-link driver. Nah, yang menginap di tempatnya Imam hanya 2 orang tadi, antara Joni dan Rafiq, gitu. Jadi ketika ada orang menyewa, dia tidak membawa sopir, driver, gitu kan. Imam ini langsung menyediakan driver-drivernya. Mas, dino iki mangkat yo, iki ono sing nyewa. Mas, hari ini berangkat ya. Ini ada yang nyewa. Inilah yang membuat, ya kan, mempermudah orang menyewa mobil. Ketika tidak ada sopirnya, Imam pun menyediakan. Dengan mengambil untung sedikit, ya kan, ini Imam tapi laris. Akan tetapi, ternyata tempat tersebut ini tergusur oleh pelebaran jalan kereta api. Dan itu bukan tempatnya Imam, memang dari pemerintah, ya kan. Ini kan ada pelebaran jalan kereta api. Di mana garasi yang besar itu mau nggak mau kemakan jalan kereta api. Yang punya kontrakan sampai ngomong sama Imam, Mas, aku ini sih pengen nyewakin gue kowe. Aku masih pengen nyewain buat kamu. Akan tetapi ini ada pelebaran jalan. Ini mobil-mobilmu mau ditaruh mana? Aku bukan ngusir kamu loh. Tapi memang kondisinya seperti ini. Piye mas menurutmu mas? Aku nggak ngusir kamu, aku ngerti usahamu lagi lancar-lancarnya. Imam bingung. Yang punya kontrakan masih bolehin. Akan tetapi pelebaran jalan kereta api tadi memakan akses atau halaman di mana tempat Imam ini naruh mobil. Ini mau nggak mau nih, akhirnya Imam pun bilang, "Yowes mas, aku tak golek nggon meneh." Karena memang itu kredit ya, di mana harus tanggal sekian pindah. Imam nyari sekena-kenanya. Ini yang membuat Imam ini gambling. Nah, karena memang Imam takut jauh dari tempat itu, ya kan? Karena memang orang udah kenal di daerah itu, Imam nggak pengen pindahnya ini terlalu jauh. Takut dia ini kehilangan pelanggan. Jadi sekena-kenanya dan secepat-cepatnya. Nggak pikir-pikir lagi. Nah, Imam ini melihat ada satu rumah, ya kan? Ini rumahnya ini di belakang, akan tetapi halamannya luas. Kok iki ada rumah kosong? Akan tetapi kok rada kotor, sedikit kotor, banyak ilalang-ilalang, di mana ilalang-ilalang tersebut mau menutupi pagar. Ini rumah dikontrakan nggak ya? Kok nggak ada tulisannya dikontrakan? Imam yang keliling dan menemukan rumah itu, dia rasa pas, cocok, strategis juga, pinggir jalan, ada perempatan ya kan, yang orang ini aksesnya gampang, mau dari arah manapun ini gampang. Imam kebingungan, saat itu Imam beli rokok. Gitu, Imam ini pergi ke warung dan tanya warung di situ, ya kan? Bu, ini rumah kosong, dikontrakan nggak ya? Tanya aja mas sama pemiliknya. Ini nggak jauh, lurus saja terus, ya kan? Nanti ada gerbang biru. Itu gerbangnya tinggi, besar, itu warnanya biru catnya. Ya, masnya nanti ke situ. Imam karena memang udah terdesak, aku butuh tempat ini, ya kan? Aku nggak bisa nyari lagi, aku takutnya nggak ketemu tempat yang sebagus ini, takutnya nggak ada lagi. Akhirnya Imam langsung menuju rumah itu. Saat itu juga Imam ini mencet bel. Nah, keluarlah seorang pembantu, asisten rumah tangga di situ. Mbak, numpang tanya, ini rumah pemilik yang rumah nggak dipakai itu ya mbak? Itu dikontrakan nggak ya mbak? Oh, sebentar ya pak, saya ngomong sama majikan saya dulu. Nah, Imam pun menunggu. Tak lama kemudian pemilik rumahnya ini keluar. Pemilik rumahnya ini keluar, ini usianya kurang lebih ini 60 sampai 65 tahunan ya. Bu Sumira ini langsung tanya, "Ada apa ya, Mas?" "Bu, rumah itu yang ada di depan, yang halamannya lebar itu luas, itu dikontrakan nggak ya, Bu?" "Oh, itu punya saya. Masnya mau nempatin situ?" "Kebetulan iya bu, saya juga punya usaha kecil-kecilan, saya ini baru merintis bu. Boleh nggak bu kalau saya nempatin di situ?" "Tapi dirawat ya. Saya nggak pengen rumah itu kotor. Karena ada beberapa orang yang udah nempatin itu, nggak dirawat." Imam langsung bilang, "Bu, saya punya karyawan juga bu. Usaha saya ini rental mobil. Ketika rental mobil saya ini kotor, mana ada orang nyewa, Bu. Saya akan merawatnya, Bu." Bu Sumira pun bilang, "Harganya murah. Sekian. Bu, yang benar, Bu.
Iya, yang penting bersih. Ini tiba-tiba Bu Sumirah, ini mukanya ini kayak aneh. Dia cara ngomongnya, dia cara menyampaikan ini aneh. Tua banget belum, gitu kan ya. Maksudnya nggak nenek-nenek banget itu enggak. Tapi ngomongnya ini kayak misterius. Dan yang paling anehnya lagi, pembantunya dia ini menundukkan muka. Jadi pembantunya ini ada di samping Bu Sumirah, tapi pembantunya ini kayak menundukkan muka. Nggak tahu kenapa. Dan setelah itu karena memang harganya murah, imam pun setuju. Imam setuju. Ya Bu, saya bisa ini nggak Bu, bersihin dulu, tapi nanti ngitungnya ketika saya udah nempatin Bu. Nggak apa-apa, yang penting bersih. Pesan Bu Mira hanya yang penting bersih. Pesan pertama. Apakah ada pesan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya? Kita lanjut ceritanya. Emang mau bersihin kapan dan nempatin kapan? Kalau bisa sih lusa saya udah bisa nempatin Bu. Jadi mau nggak mau besok pagi saya ini harus bersihin Bu. Besok pagi saya sudah di sana. Kalian datang aja. Kamu ada orang yang mau bersihin. Karena di sini susah nyari tukang untuk bersih-bersih. Pesan saya kamu bawa orang. Oh tenang Bu, saya ini ada karyawan ya. Ini juga ada sopir-sopir yang nanti bisa saya minta bantuin Bu. Jadi Ibu tenang aja. Tapi saya jujur mau ngucapin terima kasih Bu. Karena harganya ini bener-bener, ini saya menjangkaunya Bu. Dan mudah-mudahan saya betah di situ Bu. Ya, mudah-mudahan kamu ya. Kamu betah ya. Aneh, harusnya pemilik rumah yang bilang, mudah-mudahan betah di situ. Ini imam karena udah kegirangan, udah murah. Jadi dia yang buru-buru bilang, mudah-mudahan saya betah di situ. Ini kayak kebalik. Singkat cerita, imam sampai rumah ya kan, sampai kontrakan yang lama, ini bilang sama anak buahnya, dikumpulin di situ. Imam udah ngomong sama istrinya gitu kan, istrinya juga mengiyakan karena nurut saja sama imam gitu kan ya. Nah, imam ngomong sama anak buahnya, besok ya kan kita pindah ke daerah ini, kita bersih-bersih dulu. Baru paginya kita bisa nempatin. Karena memang tempatnya kotor tapi strategis. Lebih strategis yang sekarang malah. Jadi besok langsung bersih-bersih. Nah singkat cerita, keesokan hari ya kan, seluruh karyawannya imam dan imam, begitu juga dengan istrinya, ini datang ke tempatnya Bu Sumirah. Gitu kan, ke tempatnya Bu Sumirah, ke rumah yang dikontrakan. Ternyata Bu Sumirah sudah ada di situ. Bu Sumirah pun sendirian. Bu Sumirah ini menunggu di depan gerbang. Tak lama beberapa mobil ya kan ini turun kan. Nah imam pun langsung nemuin Bu Sumirah. Bu maaf Bu, ibu udah nungguin. Saya baru datang kok. Gak apa-apa. Ayo masuk. Nah gerbang dibuka. Krak. Gerbang yang pintunya sudah berkarat. Sampai pintu ini sempat didorong dengan beberapa orang. Terbukalah gerbang. Ilalang banyak di situ. Tapi bagi imam dengan harga segitu ya kan, ini nggak masalah, ya kan, langsung bersih-bersih. Nah, masuklah ke ruang rumah. Setelah di halaman yang bakal untuk naruh mobil ini udah dipastikan aman untuk dibersihkan, Bu Sumirah pun akhirnya menunjukkan ruangan-peruangan sama imam dan istrinya imam. Nah, karyawan-karyawan yang lain ini lagi bersihin halaman karena memang ilalang ini udah banyak sekali. Akar-akar dari pohon-pohon ini sudah mulai masuk ke area rumah, ke area pekarangan rumah, ke area halaman rumah. Nah, pada saat itu ya kan, diperlihatkanlah sama Bu Sumirah. Di sini ruang tamunya, ini kamar utama, ini kamar kedua, ini kamar ketiga. Terus ternyata kamarnya banyak. Imam seneng karena apa? Ini bisa ya kan, bisa untuk istirahat anak buahnya. Nah istrinya memilih kamar ya kan, ini kamar nomor 2 dari depan ya kan, depan ada kamar. Nah barulah ada kamar lagi nih, itu istrinya milih, mas kita nomor 2 aja mas, yo gitu kan. Udah masuklah ke ruang tengah, ini kalian bisa santai-santai di sini. Tiba-tiba ini Bu Sumirah kayak menghela nafas dan seolah-olah membayangkan sesuatu hal ketika berada di ruangan tengah tersebut. Kayak dia ini membayangkan ya kan, ada bayangan yang dia berimajinasi sendiri. Ini berapa detik sampai imam ngomong, Bu, bisa dilanjut? Iya, lanjut belakang. Imam ini nggak ada penasaran atau apa segala macam, ini nggak ada. Udah kayak, udah aku buru-buru pengen cepet nempatin rumah sini. Kalau aku langsung masuk belakang, nanti aku nggak ngerti atau apa segala macam, nanti takutnya gimana gitu kan ya. Nah, akhirnya Bu Sumirah jalan ke belakang. Akan tetapi dia berhenti. Baru berapa langkah Bu Sumirah berhenti. Tak lama Bu Sumirah melihat
ke arah lampu gantung. Ini yang di ruang tengah. Jadi kayak Bu Sumirah ini kayak nggak mau pergi dari ruang tengah itu. Melihat lampu gantung. Bu, bisa dilanjut? Ya. Jadi tambah penasaran ada apa sih Bu Sumirah ini? Setelah itu Bu Sumirah masuk dan ke arah dapur. Nah, disitulah terlihat dapur yang sangat besar sekali. Bu Sumirah pun menjelaskan, karyawan-karyawan kalian bisa makan bersama di sini. Meja saya ini jati loh. Ini terbuat dari kayu yang bagus. Terlihat meja jati itu ukirannya sangat keren sekali. Ukiran itu benar-benar bagus sekali. Ini meja jati ya kan dari kayu tua yang diukir dengan bagus sekali. Dan ini panjang jadi kayak meja rapat. Saat itu Bu Sumirah menjelaskan, di sini kalian bisa makan bersama. Tak lama Bu Sumirah meneteskan air mata. Bu, kenapa ibu nangis? Gak apa-apa. Saya cuma mau mesenin. Sini, deket saya sini. Ada apa ya Bu? Kamu suka sini. Istrinya Imam juga disuruh mendekat. Kamu lihat kamar mandi itu? Iya Bu. Itu kamar mandi terus Bu. Sampingnya ada ruangan. Oh iya Bu. Kalian lihat kursi itu? Bu Sumirah melihat kan ya, kursi tua, kursi goyang. Kursi goyang itu terbuat dari kayu jati dan ukirannya bagus sekali. Itu kursi antik Bu, mahal itu Bu. Kursi itu jangan sampai didudukin. Jangan ada yang menyentuh kursi itu. Pesan saya cuma itu. Jangan sampai ada yang duduk di kursi itu. Emang ada apa ya Bu? Itu pesan saya. Mau nempatin toh? Kalau mau nempatin you manut. Kalau nggak usah. Iya Bu, ya nanti saya bilang sama orang-orang saya biar nggak duduk di kursi itu. Iya Pak, lagian ngapain toh Pak? Memang aku mau duduk di situ Bu, Bapak. Udah, Facebook menang. Pesan saya itu, disapu boleh, tapi jangan didudukin. Jangan pernah menggoyangkan kursi itu. Paham? Tiba-tiba Bu Sumirah nangis. Ini saya juga mikir, ini ada apa nih dari pengirim cerita? Ini menjelaskan ceritanya, ini runtutannya kayak gini Mas. Di bagian ini sampai saya bingung sendiri. Masa ya ada orang mau ngontrakin rumah, terus tiba-tiba ada tempat yang dilarang untuk di situ buat apa segala macam. Ini dilarang Mas. Dan orang pemilik rumahnya ini malah nangis. Saya bingung Mas. Ini sampai saya telepon juga ketika saya ini nggak mudeng dengan sebuah cerita. Saya akhirnya menyempatkan diri ya kan, ini untuk telepon ke pengirim cerita. Ini urutannya gimana nih, bagian ini saya janggal. Saya memastikan, takutnya apa? Salah dalam mengungkapkan sebuah cerita atau menceritakan gitu. Jadi biar orang pengirim ceritanya ini juga lega juga. Oh iya bener Mas kayak gitu. Nah ketika saya memastikan, pengirim ceritanya bilang bahwa kursi goyang itu jangan pernah disentuh. Bersihin sekitarnya boleh, akan tetapi hati-hati. Nah yang jadi aneh, ini ngapain Bu Sumirah nangis? Bu Sumirah nangis. Setelah itu, ya kan, ke arah belakang. Nah, ternyata di belakang ini ada gerbang lagi, dibuka. Gerbangnya ini pendek, ya kan? Ini dibuka. Krek. Di sini bisa jemur pakaian. Terik sinar matahari juga masuk. Tapi pesan saya juga nih, ya. Ini biarkan tumpukan kayu-kayu ini biar kayak gini aja. Lah, ini kayu ukiran-ukiran apa Bu? Bagus. Udah, pesan saya yuk dilaksanakan, dilakukan. Biarkan ukir-ukiran di situ. Kalau mau nyapu aja, ya. Oh, iya Bu, besok pagi saya udah boleh nempatin kan Bu? Boleh. Kalau kalian ini udah bersih juga boleh ditempatin. Besok aja Bu. Kalau memang ini udah bersih, kayaknya butuh waktu untuk bersihin ini. Akhirnya setelah itu Bu Sumirah udah mengiyakan, ya kan? Begitu juga dengan Imam, udah deal tentang harga, rumah bersih, besok paginya barulah nempatin. Mulailah nih, mobil-mobil berdatangan langsung diparkir. Nah, Ropek dan Jody ini bertugas untuk menyebar pemberitahuan bahwa rental mobil ini udah pindah alamat. Ropek juga udah ngasih tahu di Facebook, di media sosial. Ropek udah ngasih tahu, begitu juga dengan Joni. Jadi dua orang ini, Ropek dan Joni ini orang kepercayaannya Imam. Ngasih tahu bahwa pindahnya ke sini, ngasih tahu. Di broadcast juga nih ke orang-orang yang udah biasa nyewa. Jadi para pelanggan gak hilang.
Nah, singkat cerita ya kan, ini udah pindah nih ya kan, bawa truk segala macam untuk membawa barang-barang, begitu juga dengan meja, kursi segala macam ya kan, tempat tidur lah apa segala macam, perabotan sudah mulai pindah. Pemilik kontrakan lama pun juga ikut nganter dan ngerasa nggak enak dengan Imam. Mas Imam, tenang yo, ojo cengkel mbek aku, ojo nesu mbek aku. Wis mas, tenang, aku tahu kok, ini kan bukan kemauan kamu. Ya wis. Nah, hubungan antara Imam dan pemilik kontrakan yang lama ini masih baik-baik saja. Oke, udah nempatin di situ nih. Udah nempatin di situ ya kan. Istrinya juga seneng karena kamarnya ini luas. Kamar yang nomor 2 ini mungkin dijadikan kamar utama. Gitu karena apa? Kamar paling luas. Kenapa istrinya memilih di kamar nomor 2? Nah, karyawan-karyawan yang lain ini diperbolehkan sama Imam. Buat para sopir-sopir semuanya, driver-driverku ya, monggo silakan kalau kalian udah kecapean, kalian berasa nggak mampu untuk pulang ke kontrakan, pulang ke rumah, ini kalian bisa. Banyak kamar di sini untuk istirahat, kalian bisa di sini, ya. Joni, Rope, kamu bilang sama yang lain juga, ya. Siapa tahu sama saya ini, mereka ini sungkan, ya. Oh, ya mas, tenang aja mas, nanti saya ngomong sama yang lain. Jadi memang Imam ini orangnya ini supel, orangnya ini bener-bener ramah gitu. Jadi pengen deket dengan semuanya karyawan gitu. Oke. Keesokan harinya, ini tepat di sore hari, Bu Sumirah datang lagi. Bu Sumirah datang, nah kebetulan Imam juga lagi ngontrol di depan kan. Imam lagi ngontrol di depan, nemuin sama Imam. Gimana deh Imam? Nyaman di sini? Nyaman kok Bu. Maaf Bu, masih sedikit berantakan, nanti juga saya rapikan. Gak apa-apa. Pesan saya masih inget kan? Oh iya Bu, saya pasti selalu bersih. Bukan itu. Yang mana ya Bu? Kursi. Kursi kayu goyang. Ngerti? Oh iya Bu, nanti saya ngomong sama anak buah saya Bu. Ternyata Imam memang belum bilang. Karena mungkin lupa namanya orang pindahan segala macam. Iya Bu, nanti saya ngomong. Nah tepat saat ada Bu Sumirah juga, Imam ini ngomong sama karyawan-karyawan yang lain. Kalian segala macam ya. Nanti kalau habis ke kamar mandi, kalian mau istirahat segala macam, ini bisa istirahat dimanapun kecuali ruangan sebelah kamar mandi yang ada kursi goyangnya. Paham kalian? Paham? Emang kenapa Pak? Lah emang piye Mas? Onopo? Mas lah. Pokoknya saya minta itu. Ngerti? Yo Pak, nggih Mas, ya. Nah, pada ngomong seperti itu semua, ya kan? Nah, ini udah menjelang maghrib. Bu Sumirah bilang, saya izin masuk dulu. Oh, nggih Bu, nggak apa-apa Bu. Bu Sumirah ini ke belakang. Nah, kebetulan istrinya Imam ini sedang di kamar, tapi tidak melihat Bu Sumirah ke belakang. Singkat cerita, karena Imam berasa orang ini yang punya rumah, terserah dia, ya kan? Mau dia masuk gimana-gimana, Imam tidak memperhatikan. Karena Imam lagi fokus ini kedepannya bakal gimana, dia lagi ngomong sama orang-orang yang lain gitu kan. Bu Sumirah ke belakang. Nah, tak lama kemudian azan maghrib. Nah, saat azan maghrib ya kan, istrinya Imam sudah membawa mukena segala macam, ini mau ngambil air wudhu gitu, mau ngambil air wudhu nih, otomatis harus ke kamar mandi belakang, ya kan. Saat itu buru-buru bawa mukena, mau ke kamar mandi belakang, dan di situ memang ada tempat untuk ngambil air wudhu. Istrinya Imam tiba-tiba dikagetkan. Bu Sumirah awalnya ini ngelihat kiri kanan ya kan. Tiba-tiba Bu Sumirah ini terdiam melihat kursi goyang itu. Bu, iya. Saya cuma ngecek. Saya lihat kondisi di sini. Gimana kamu? Senang tinggal di sini? Iya Bu, saya senang di sini. Ibu datang kapan ya Bu? Barusan. Saya numpang kamar mandi. Oh silakan Bu, silakan. Bu Sumirah numpang kamar mandi. Dan gak lama kemudian setelah keluar dari kamar mandi, Bu Sumirah ini duduk di ruang makan yang panjang, yang ukiran-ukiran itu. Bu Sumirah duduk di situ. Bu, saya ngambil air wudhu dulu Bu, udah maghrib. Oh ya silakan. Ya kan, mukena ini ditaruh, ada meja kecil di situ. Istrinya Imam ini masuk kamar mandi, ngambil air wudhu, setelah itu ngambil mukena lagi. Bu, saya tinggal sholat dulu ya Bu. Iya silakan. Kalau ibu mau sholat nanti ada mukena lagi kok Bu, saya ambilin. Iya kamu duluan aja. Memang di situ ada musola yang nggak jauh juga dari kamar mandi. Musola kecil, memang sengaja itu buat sholat. Sebenarnya itu kayak gudang, tapi dibersihin Imam untuk sholat di situ. Nah, digunakan sama istrinya di situ untuk sholat. Deket-deket dapur juga. Singkat cerita, tak lama kemudian Bu Mirah pun pamitan. Setelah habis maghrib, Bu Mirah pamitan.
Bu Sumirah ini pamitan ya kan. Nah, ada beberapa yang lagi betul-betulin tempat segala macam gitu kan ya, belum selesai. Nah, ini ternyata sampai malam. Karyawan-karyawan ini bersih-bersih segala macam ini belum begitu rapih banget gitu. Akan tetapi mungkin kelelahan. Si Joni ini kelelahan. Joni tidur. Ropek bilang, "Kamu nanti sakit, mending kamu rebahan situ. Udah nanti tak bikinin kopi, tak pijitin." "Iyo Pek, aku kok awake ra enak yo. Badanku kayak pegel-pegel." "Kamu kok. Udah, istirahat aja udah." Akhirnya si Joni istirahat. Nah, di depan, teras depan, ini ada kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Kursi sandar gitu, kursi sandar. Nah, saat itu Joni ini rebahan di situ. Ternyata mungkin saking kelelahannya ini sampai malam. Supir-supir yang lain ini juga udah pada pulang. Memang mereka pengen pulang gitu kan. Nggak ada yang nginep di situ. Belum ada penyewaan, belum ada tugas gitu kan. Karena masih baru di situ gitu kan. Nah, saat itu imam ini keluar dari rumah. "Bek, wis do mulai toh, udah pada pulang." "Udah Mas, udah pada pulang." Joni turu kok anteng banget gini ya Bek. Joni tidur kok anteng banget. "Iya Mas, capek ketok Mas. Kamu bikin kopi sana." Akhirnya Ropek bikin kopi. Ngopilah mereka, ngobrol-ngobrol sambil main catur. Jadi Joni tidur, Ropek dan imam, ya kan? Imam ini yang bosnya gitu kan ya. Ini main catur sama Ropek. Orang tidur kok keringetan kayak gitu. Jadi main catur sembari liatin si Joni. Mereka berdua ini. Setelah jam 12 malam kurang lebih ya kan. Imam sebagai bos, ini imam bilang sama Ropek, "Udah jam 12, aku tak istirahat dulu." "Oh, iya Mas. Oh, sampean istirahat Mas. Oh, saya juga mau istirahat Mas." "Lah iku Joni piye? Nanti dibangunin, banyak nyamuk, suruh pindah ke dalam." "Iya Mas." Akhirnya imam pindah duluan nih. Imam udah masuk ke kamar duluan. Nah, Ropek ini bersih-bersih. Setelah bersih-bersih selesai ya kan, catur diberesin, pintu gerbang ditutup, dikunci segala macem, dipastikan udah aman, barulah Ropek balik lagi mau bangunin si Joni. Akan tetapi saat Joni mau dibangunin, Joni ini tangannya ini mengepal. Tangannya mengepal tapi dia ini bener-bener kayak ngos-ngosan. "Kita nih ngopo?" Saat itu juga Ropek akhirnya megang tangannya Joni. John. Joni pun akhirnya terbangun. Bek, iki ning ndi Bek. Yo iki di tempat baru. Kamu ketiduran, kamu kecapean. Iya Bek. Pindah dalam yuk Bek. Lah yo aku ini bangunin kamu itu kan mau pindah dalam. Mereka pindah dalam. Akan tetapi nggak tahu kenapa tangannya Joni ini dingin dan memegang tangannya si Ropek. "Bek, cepet Bek, pindah ke dalam Bek." "Kamu kenapa toh?" "Gak apa-apa, pindah baik." Pindahlah ke dalam kamar. Nah, saat pindah ke dalam kamar, Ropek bilang, "Udah istirahat, kamu itu kecapean nanti sakit." Ropek pun akhirnya pergi kamar mandi. Dia ini kencing segala macam, balik lagi ke kamar. Saat itu juga Joni ini menggigil. "Bek, ambilin selimut Bek, dingin aku Bek." Langsung Ropek ambilin selimut. Wah, meriang gitu. "Kamu masuk angin ini, kamu kecapean, kamu gak bisa capek." Pas paginya, ini Joni bilang sama Ropek, "Bilangin Mas Imam, kayaknya aku gak kuat ya Bek. Untuk kerja aku kayaknya pulang dulu ya Bek." "Rumah kamu jauh, mending kamu istirahat di sini." "Enggak, aku pulang aja Bek." "Kamu kenapa toh?" "Gak apa-apa kok Bek." Jadi si Joni, dia sakit, demam, tapi kayak ada sesuatu yang membuat dia sakit. Bukan karena kecapean yang dilihat Ropek. Akan tetapi Ropek juga mikir, tapi apa? Dia sakitnya kan memang kerja gitu kan ya. Dia ngangkut-ngangkut, pindahan segala macem. Akhirnya Ropek pun ngomong sama si Imam. "Mas Imam, iya Bek. Kenapa Bek?" "Sarapan sini." Joni sakit, minta pulang. Akhirnya Mas Imam langsung menuju ke kamar. "John, kamu sakit?" "Iya Mas, aku tak pulang boleh nggak Mas? Nanti kalau udah sembuh aku kesini lagi Mas." "Loh, di sini aja. Kamu mau berobat apa gimana?" "Enggak Mas, aku tak istirahat aja di rumah." Ada apa dengan Joni? Mau diobatin sama Imam, ini nggak mau. Dia memilih untuk pulang. "Yowis, nanti siangan kan ada supir-supir datang ke sini, minta dianterin. Yo, ini buat berobat. Pegang." Gak usah Mas. Lawong, saya ini masih banyak utang sampean." "Udah, buat berobat. Salam buat ibu bapakmu. Tapi kalau udah sehat kesini yo. Kamu kecapean itu, kamu jaga kesehatan.
kita baru pindah rumah baru, kita baru pindah di tempat baru, ya, dimana kita butuh effort untuk menjelaskan ke orang-orang tempat kita sekarang yang di sini. Ngerti kamu? Iya mas, saya mohon maaf ya mas. Nggak apa-apa. Akhirnya ketika sopir udah ada yang berangkat gitu kan ya, Joni diantar supir. Joni pulang, tapi tidak menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dengan Joni. Jadi Joni kayak menyembunyikan sesuatu. Singkat cerita, ketika Joni sudah diantar pulang, otomatis di sini Ropek ini sendirian jaga. Karena apa ya kan? Ini bos Imam, ini otomatis di dalam kan? Bos Imam ini di dalam nih. Nah, Ropek ini malam-malam ini udah ngecek semuanya. Ropek ngomong sendiri nih, Gak ada Joni, sepi. Ya wes aku jogo dewi. Karena apa? Di situ banyak mobil-mobil mewah kan? Karena mobil rental. Di situ usahanya mobil rental. Ropek ini gak berani tidur cepet. Kalau belum jam 3 pagi dia gak mau tidur. Karena apa ya kan? Dia udah kebiasaan shift-shiftan sama si Joni. Gitu, begadangnya ini gantian. Dari sebelum pindah ke tempat itu, ini udah kebiasaan ganti-gantian. Ropek, Joni, Ropek, Joni, Ropek. Seperti itu terus menerus begadangnya gitu kan. Nah, Ropek pada saat itu dia bikin kopi. Dia bikin kopi sambil ngedumel sendiri. John, aku tadi dewean jogoni. Ropek bikin kopi, ya kan. Biasanya ini Mas Imam ngajakin main catur, ini enggak. Mas Imam udah tidur cepet. Nah, singkat cerita, tengah malam nih ya. Kopi lagi diseduh, ditaruh, rokok dibakar. Lagi santai banget dia. Dia ngamatin kiri kanan, aman. Ya kan? Lagi ngomong sendiri, apa-apa sendiri ya kan. Ini tiba-tiba dia dikagetkan. Ini kan ada banyak mobil, ya kan, parkir di depan dia, gitu kan ya. Dan dia ini tahu, kalau mobil-mobil itu, semua kunci-kuncinya ini ada di dalam rumah. Ruangannya ini ada sendiri gitu. Dia ini sedang ngopi, tiba-tiba 2 mobil yang berada di tengah, ya kan, di tengah-tengah mobil-mobil yang lain. Ini mobil 2 itu tadi, tiba-tiba nyala sendiri. Mesinnya itu nyala. Ropek bingung kan, kok nyala? Pada saat itu, Ropek akhirnya langsung menuju ke 2 mobil itu. Siapa yang nyalain? Joni nggak di sini. Ropek langsung lihat kan, membuka pintunya. Lah, kok dikunci? Anehnya, ketika Ropek ini ngecek, ini nggak ada kunci nancep di situ. Lah, kok nggak ada kunci? Dan 2 mobil itu nyala. Ropek langsung beralih ke mobil yang satunya. Dia buka pintunya, nggak dikunci juga. Lah, kok nggak terkunci? Dia lihat, ya kan, nggak ada kunci nancep. Ropek panik kan. Lah, kok bisa kayak gini? Ropek langsung memastikan, ini ada konsleting atau gimana? Ropek langsung masuk ke dalam ngambil kunci. Nah, ini kunci ada di sini. Ini kenapa 2 mobil ini nyala? Nah, saat itu juga ya kan, setelah kunci diambil, akhirnya Ropek mematikan 2 mobil itu. Ropek berpikir, ini ada apa? Dia ngecek mesin juga. Gak masalah kok. Ini kayak ada yang aneh. Singkat cerita, keesokan harinya ya kan, Ropek ini gak tidur ternyata. Imam ini subuh-subuh bangun. Ngecek kan, Pek, belum tidur kamu? Mas, aku ada kejadian aneh mas. Kejadian apa? Ada apa kamu? Mas, ada 2 mobil tiba-tiba nyala malam-malam. Wah, sing bener gue. Beneran mas, tadi ada. Udah, kurang tidur kamu, kurang istirahat. Mas, aku ngomong bener loh mas. 2 mobil nyala, kuncinya nggak nancep. Aku sendiri yang matiin mas. Enggak mungkin. Imam hanya seperti itu. Dan masuk lagi. Sebenarnya Imam sendiri ini berpikir kayak ada yang aneh. Gak mungkin lah. Yang penting aku di sini niatnya usaha. Dalam hati Imam. Singkat cerita, Bu Sumirah, pemilik rumah itu ini datang lagi. Dan datangnya ini menjelang maghrib. Mas Imam, iya Bu, apa kabar Bu? Baik, gimana kondisinya? Baik Bu. Silakan masuk Bu. Iya, saya mau masuk dulu ya. Bu Sumirah ini masuk, ketemu sama istrinya Imam ya kan, ngobrol-ngobrol. Setelah itu dia ini kayak jalan-jalan ke area-area tempat-tempat gitu kan. Kayak ruangan-ruangan peruangan didatangi sama Bu Sumirah. Akan tetapi dia selalu duduk di ruang makan, di ruang dapur dia duduk di situ. Yang meja besar ukir-ukiran dia duduk di situ sambil ngamatin kursi goyang lalu menangis. Ada apa ini? Istrinya Imam ya kan, ini ngomong sama Bu Sumirah, Bu, udah maghrib, ibu mau ikut sholat atau gimana? Kamu aja duluan, nanti sebentar lagi saya pulang. Saya cuma memastikan gak ada apa-apa kan?
Iya sih Bu, nggak ada apa-apa kok. Saya betah di sini Bu. Iya, nggak apa-apa. Bu Sumirah pun pulang. Ini ada keanehan. Ternyata singkat cerita ya kan, berapa hari sekali Bu Sumirah ini sering datang, akan tapi datangnya setiap menjelang maghrib. Duduk di ruang dapur ya kan, meja makan besar itu yang ukir-ukiran. Setelah itu dia menangis, setelah itu dia ini muter, setelah muter ini dia pamit pulang, selalu seperti itu. Nah, timpangnya tidak ada Joni yang belum pulang, gitu kan ya. Joni yang belum balik lagi ke tempat itu. Joni belum balik lagi untuk bekerja. Akhirnya Imam ini telepon Joni. Ternyata yang angkat saudaranya Joni, kakaknya Joni yang angkat. John, mau berangkat kapan toh John? Kok belum berangkat? Gimana kondisimu? Mas, saya ini kakaknya Joni. Joninya masih sakit mas. Demam dia mas. Imam ya kan, karena dia ini seorang bos ya kan, dia perhatian juga kan. Langsung ngomong, tak transfer untuk berobat. Karena apa? Di sini hanya Ropek, kasihan Ropek. Ropek nyuci mobil ya kan, hanya dibantu supir-supir. Itu pun kalau supirnya ini nginep di situ, kalau enggak ya udah. Ropek nyuci sendiri, bersih-bersih sendiri, ngecek sendiri. Jadi tugas Ropek ini kayak berat. Imam udah memikirkan ke situ. Akan tetapi ternyata Joni ini masih sakit. Nah, saat itu Imam itu lagi pusing. Imam lagi pusing duduk di teras. Ropek nyamperin. Mas, neng opo mas? Kok ketoknya murung? Bek, kok setelah kita pindah bukannya rame, tempat strategis, tapi kok malah sepi ya Bek? Aneh ya Bek? Kurang apa kita ini? Gini mas, tak ngasih saran boleh ya mas? Boleh. Biye, kayaknya kita kurang promo mas. Orang-orang ini yo hanya pelanggan-pelanggan yang lama, tapi pelanggan-pelanggan baru kita nggak dapat mas. Oke, kita pindah tempat. Tapi kerosak-kerosak teman-teman kru ngambil jajan ini bunyi, jadi ganggu audio. Ya, jadi teman-teman saya ini karena ini pas jam sahur ya kan, dia nyemil-nyemil sebelum imsak gitu kan, ya mungkin seperti itu gitu kan. Padahal ini masih jam 1 dini hari gitu ya, tapi udah kerosak-kerosak, udah kelaparan. Ya kan? Oke, kita lanjut ceritanya. Nah pada saat itu ya kan, Ropek bilang sama si Mas, gini mas, iki harus dimasukin di media sosial mas. Minimal foto-foto bagus. Jadi orang tahu kalau di sini ada mobil-mobil penyewaan. Di sini ada rental mobil tahu. Pas. Kang Masku itu fotografer. Nah, nanti aku tak manggil Masku biar moto-moto di sini. Saat itu Mas Imam langsung hubungi Masnya. Mas Imam langsung hubungi kakaknya. Kita sebut saja namanya ini Mas Darno. Ya. Nah, ini telepon sama Mas Darno. Mas Darno, apa kabar Mas? Baik. Piye Mam? Ono apa Mam? Mas, aku butuh bantuanmu Mas. Kamu masih sering motret-motret? Yo masih. Yo gini wedding-wedding yo tak potret, apa boleh tak potret. Nah, ini loh Mas. Aku kan udah pindah tempat. Kamu bisa nggak ke tempatku? Alamatnya ini. Aku lagi butuh promo untuk tempat rental mobilku Mas. Soalnya aku butuh promosi Mas. Oh yo wes, nanti aku situ. Singkat cerita ya kan. 2 hari setelahnya Mas Darno ini datang. Begitu juga dengan Bu Sumirah. Bu Sumirah datang juga. Nah karena saat itu memang Imam ini butuh banget ngobrol sama kakaknya, Mas Darno, akhirnya Bu Sumirah ini langsung dipersilakan aja, gitu loh. Bu, ya saya tak masuk aja ya, boleh kan? Saya ngecek aja kok, nggak pak? Iya wes Bu, nggak apa-apa Bu. Akan tetapi sebenarnya Imam ini tanda tanya, ini ngapain sih orang? Niat ngontrakin nggak sih? Kok berapa hari sekali kesini, berapa hari sekali kesini? Emang saya bandar sabu? Emang saya ini bandar narkoba? Kok dicek terus menerus? Sebenarnya ada pertanyaan seperti itu, akan tetapi karena butuhnya sama Mas Darno, ya kan? Akhirnya Imam mau sama Mas Darno, Mas, udah Mas, fotoin aja. Ora iso iki. Serang ngene wis ora pas jelang maghrib ngene kok. Ya wis Mas nginep Mas. Akhirnya Mas Darno nginep gitu. Mas Darno nginep ya kan. Pada malam harinya ini kan ngobrol-ngobrol, ada Ropek juga ngobrol, iseng-iseng. Motret sana, motret sini, motret sana, motret sini. Cahayanya kurang pas iki. Ropek juga tanya, Mas, aku ajarin moto-moto toh Mas. Kamu ini pencetnya ini. Kamu memang bisa kayak gini. Mas, ajarin Mas, ajarin. Ngobrol-ngobrol seperti itu. Moto-moto sekena-kenanya. Malam hari soalnya. Moto-moto cekrek. Sekena-kenanya gitu kan. Sekena-kenanya ya kan. Nah, singkat cerita, mereka lihat hasilnya. Oh, bagus kok. Tapi kurang pencahayaan. Foto tadi ini aman. Singkat cerita, akhirnya mereka tidur. Keesokan harinya, ya kan? Keesokan harinya, pagi-pagi Darno udah bangun gitu kan. Mau ngambil dari kena sinar matahari, mobilnya gimana gitu kan ya. Ini biar cahayanya dapat. Darno ngambil gambar-gambar, setelah selesai diperlihatkan kepada si Imam.
De Imam, Rene De Imam, iki kurangnya piye? Kurangnya gimana? Diperlihatkan satu persatu. Nah, saat mencet file, kan, saat mencet file foto-foto tadi, ini kegeser ke foto sebelumnya, yaitu foto jepretan yang malam-malam, yang dimana Ropek ini belajar, gitu. Nah, pada saat jepretan-jepretan yang semalam kebuka, Imam kaget. Begitu juga dengan si Darno, kakaknya Imam. Imam kaget, Mas, lagi foto malam apa, Mas? Lah, apa ini? Pek, sini Pek. Ropek dipanggil. Pek, kamu semalam moto apa? Saat itu juga, ini anehnya, saat Ropek moto-moto itu, aneh sekali, mobil-mobil yang ada di depannya, jadi kan Ropek ini moto-moto mobil, gitu kan ya. Ini semua ada penumpang, ada supir lengkap. Akan tetapi, ini mukanya ini nggak ada. Jadi ada penumpang tapi mukanya buram semua. Dan bajunya rata-rata ini bener-bener kayak habis orang kecelakaan tapi dipaksakan untuk mengendarai mobil. Nggak, pada saat itu semua kaget lah. Kok ada orang tapi mukanya ini flat, mukanya ini bener-bener nggak kelihatan, buram. Tapi rata-rata semuanya ini kayak orang bekas kecelakaan. Jadi bajunya ini robeng semua, banyak bercak darah. Dia ini seolah-olah sedang nyetir. Dia ini bener-bener nggak ada gerakan. Tapi ada beberapa penumpang yang dia ini ngalamin fotonya. Ini sayangnya nggak ditampilin ya Mas Lutfi di bagian foto ini. Nggak dikirim. Karena ada nyangkut-nyangkut gimana gitu. Saya di sini nggak bisa nyebutin panjang karena memang dari pengirim cerita hanya sampai situ gitu. Darno ini akhirnya ngomong sama Imam. Dek, gonmu ketoke ora bener iki, Dik. Kowe tenan manggon iki. Kamu beneran tinggal di sini. Mau netap lama kamu di sini. Saat itu juga Ropek ini celetuk. Bener kan, Mas? Aku nemuin kejadian janggal juga soalnya. Nah, Imam di sini karena nggak pengen ya kan, nggak pengen kepikiran yang negatif atau apa segala macem, Imam ini kayak mengelak. Oh, selama itu suatu kebetulan aja. Udahlah, udah. Beneran iki. Yo wis, yang tak promoin yang siang-siang aja yo. Akhirnya melanjutkan. Singkat cerita ya kan, tiba-tiba istrinya Imam ini ngomong sama Imam, Mas, ini loh Mas, aku nyapu-nyapu tapi ternyata ini keramik di bawah ini kok pas di bawah tempat tidur ini kok ada yang pecah, Mas. Oh, ya ini tinggal dibetulin aja. Nah, saat itu Imam ngomong sama Ropek, Pek, ini betulin keramik ini iso nggak? Ya bisa lah Mas, tinggal tukok keramik tapi yo nggak iso seragam iki Mas. Ini keramik lama kok Mas. Yo nanti kalau di toko ada, tak cariin yang kayak gini Mas. Yo wis, kamu undang ke toko. Ini keramik ini dibetulin. Tapi ketoke bongkare sak lari iki Mas. Yo digawe sak iso-isone lah. Lagian bukan rumah kita kok. Akhirnya Ropek pergi ke toko. Karena memang nggak ada keramik yang sama. Ini jadi nyari yang kurang lebih ya sama lah gitu kan. Paling tidak misalkan ini beda, ini nggak beda jauh coraknya gitu kan. Dipaksain di situ. Anehnya Ropek ini dengan mudah menggantinya dan tidak membuat keramik yang lain ini rusak. Ropek ini ternyata berhasil. Iso tau Mas? Ya wis iki ketok ekuatis Mas. Ya wis Pek, udah ini Bu. Iyo, kok aneh ya Mas? Nggak keteken apa-apa kok retak. Kemarin ini enggak loh. Imam ini sebenarnya udah ada janggal-janggal, akan tetapi dia berpikirnya lebih positif karena bisnisnya ini yang di tempat baru harus jalan. Dia pindah ini harus lebih luas, harus lebih pemasarannya ini dapat, orang ini datang menyewa mobil ini lebih banyak, ya kan? Imam lebih memikirkan itu ketimbang hal-hal yang janggal-janggal aneh-aneh menurut Imam. Akan tetapi kayak Ropek kayak gitu kayak menemui hal janggal kayak foto segala macem, ya kan? Nah, singkat cerita ya kan, seperti biasa Bu Sumira ini datang setiap mau maghrib. Imam pun udah memikirkan, ono apa iki? Kenapa Bu Sumira kayak nggak percaya? Kayak nggak percaya sama aku, nggak percaya sama keluargaku, nggak percaya sama karyawanku. Di sisi lain ya kan, Imam juga sering telepon Joni. Joni pun belum sembuh-sembuh juga. Kok ada yang janggal yo? Singkat cerita ya kan, Bu Sumira udah pulang, dapat telepon lah dari Mas Darno. Foto-fotomu wes iki wis dadi. Mulai tak promo ke yo. Yo Mas, segera dipromokan Mas, aku butuh banget. Dipromokan sama Darno. Imam pun cerita sama Ropek. Ropek pun cerita sama Mas Imam. Mas, ono sing aneh Mas sih? Ngora, gak ono sing aneh kok. Tenan Mas, kamu gak ngerasain ada keanehan? Aku ini ngerasain keanehan Mas. Wes, sekarang itu yang terpenting duit, uang. Kita nyari uang. Wes ora ono zaman-zaman sing aneh-aneh. Mas, sampean inget gak Mas? Foto yang dimana aku latihan moto. Udah gak usah bahas itu. Ya wis, sampean ngerti Bu Sumira kan, pemilik kontrakan ini, kenapa datangnya ini kadang-kadang menjelang maghrib? Kenapa nggak siang-siang? Kenapa kok nggak sebulan sekali? Shh, wis, kamu kerja aja tugasnya.
Ya wis mas. Imam di sini berusaha positif tinggi, nggak pengen membangun suasana jadi horor, nggak pengen membangun suasana jadi kayak tambah rumit atau apa yang menjadikan proyeknya atau bisnisnya ini kacau gara-gara hal-hal seperti itu. Singkat cerita, tibalah malam Jumat Kliwon. Seperti biasa, Ropek ini keliling dulu. Ropek juga ngedumel, Joni kok nggak pulang-pulang yo? Dia ini sakit apa? Kok bisa lama kayak gini loh? Ropek ini ngirim pesan ke Joni, tapi tidak kunjung dibalas. Seperti biasa, Ropek pun bikin kopi. Pengennya Ropek, dia ini buru-buru pengen masuk kamar tidur. Ini Ropek mau gak mau harus jaga. Nah pada saat itu ya kan, Ropek baru ingat, iki malam Jumat Kliwon. Ini malam Jumat Kliwon. Tapi mau gak mau, orang gak ada yang jaga lagi. Ropek di situ minum kopi, berharap Mas Imam ini keluar ngajak main catur. Akan tetapi tidak. Ya, akan tetapi tidak, Ropek ini ngerokok. Tiba-tiba Ropek dikagetkan, ini mobil ya kan, ini tidak nyala, akan tetapi semua lampu mobil ini tiba-tiba nyala. Ropek melihat semua mobil yang ada di situ ya kan, ini semua lampunya nyala. Ropek kaget, ini kunci ada di dalam, kenapa semua mobil nyala? Dan gak lama kemudian, setelah Ropek ini melihat ke arah lampu yang pada nyala, pandangan Ropek ini naik ke atas. Pandangan Ropek ke arah yang ada di dalam mobil itu. Semua lampu tiba-tiba nyala. Dan satu persatu mobil ini ada penumpangnya. Akan tetapi semua penumpang itu ini mengalami bener-bener kayak orang habis kecelakaan. Dia memegang setir dengan dia ini senderan. Ada juga penumpang yang senderan ke belakang, baju penuh dengan luka-luka. Ropek langsung ingat di mana dia ini melihat foto-foto yang berhasil ia foto saat Ropek ini belajar dengan Mas Darno. Lah, bukannya ini gambaran-gambaran yang ada di kamera Mas Darno yang aku udah pernah belajar. Ropek inget, mata Ropek ini kembali diucek-ucek sendiri. Jadi kayak kurang tenang, kurang yakin gitu. Tak lama kemudian handphone kantor berdering. Jadi ada Ropek ini dipercaya gitu kan. Ropek dipercaya untuk memegang kontak person. Handphone berdering. Jadi Ropek ada dua handphone. Yang satu handphone pribadi Ropek, yang satu handphone khusus nomor-nomor ketika ada penyewaan. Handphone itu berdering. Saat Ropek ini ngangkat ya kan, ini tiba-tiba lampu mobil-mobil semua tadi yang nyala ini mati seketika. Ya loh, ini siapa ya? Ini siapa ya? Tiba-tiba Ropek mendengarkan suara orang menangis. Ini siapa ya? Ini udah tengah malam. Ini siapa? Ada mau pesen jam untuk sewa mobil atau gimana? Iki siapa? Ya. Tolong, iki kok sapa ngomong ono sing iso tak bantu nggak? Ada yang bisa saya bantu nggak di sini? Penyewaan rental mobilnya Mas Imam. Ini nomornya siapa ya? Mbak, Bu, Mas, siapa ya? Tut. Singkat cerita, pada pagi harinya Ropek ini bener-bener gak tidur. Saking dia ini ketakutannya. Saat mendengar Imam ini udah bangun, begitu juga dengan istrinya ya kan, Ropek langsung ngomong sama Imam. Mas Imam, aku mau ngomong, Mas Imam. Aku mau ngomong. Opo? Ada apa? Udah dibuka gerbangnya? Belum. Aku nggak berani buka gerbang, Mas. Kamu kenapa? Mas, semalam aku ada teror, Mas. Sampean ingat foto yang ditunjukkan sama Mas Darno? Ya, saat aku belajar pakai kameranya dia, ini banyak orang-orang yang nggak jelas, ya kan? Mukanya ini nggak jelas, tapi kayak bekas kecelakaan ada di dalam mobil-mobil kita. Sampean inget itu nggak? Udah nggak usah mikirin yang kayak gitu. Kita mikirnya ke depan gimana caranya biar orang-orang yang mau nyewa mobil itu banyak. Sementara kita sekarang seperti ini, ngerti? Yo Mas. Tapi Mas, jujur ya Mas, sampean lihat ini handphone. Yo, ini handphone kantor terus opo? Lihat panggilan masuk bareng-bareng ya Mas. Iki Mas. Anehnya di situ nomor pribadi, tapi jamnya, ya kan? Itu jam di mana Ropek menerima telepon. Loh, kok nomor pribadi? Mas, ini Mas. Pokoknya nomor ini yang nggak jelas ya kan? Nomor pribadi ini nelpon aku. Suaranya ini orang nangis, Mas. Wes, matiin. Wes.
nanti malah jadi kondisinya ini nggak kondisional. Malah istri saya nanti ketakutan, apapun siapapun orang yang kesini, nanti malah jadi berantakan. Wes kamu kerja wae, aku juga pusing. Joni juga belum sembuh-sembuh. Masnya juga telepon-telepon aku, masnya juga kirim-kirim pesan aku. Joni ini belum sembuh, udah kamu kerja aja. Ya mas, Ropik kayak juga ada rasa dongkol juga karena Imam sebagai bosnya nggak dengerin. Singkat cerita nih ya kan, jam 9 pagi tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang. Dia sama anak kecil nih. Dia sama anak kecil sama anaknya gitu kan ya. Kita sebut saja namanya Bu Lastri. Bu Lastri ini pelanggan tetap. Bisa dikatakan Bu Lastri ini pelanggan tetap. Ketika menyewa mobil, dia selalu nyaman dengan mobil pilihannya. Dia selalu nyaman dengan mobil yang biasa ia sewa. Ketemulah sama Imam. Ya kan, Imam ini ada di luar, lagi ngeliat kiri kanan jalan, tiba-tiba Bu Lastri datang dengan putrinya. Mas Imam, iya Bu Lastri, gimana kabarnya Bu? Mas Imam, mobilnya gimana? Udah disiapin belum? Wis disiapno belum? Soalnya saya buru-buru, udah ada supirnya juga kan? Bu Lastri udah pesen? Loh, saya udah pesen kok. Semalam saya pesen itu memang agak dadaan, tapi yang angkat seorang perempuan. Dia bilang udah nyiapin semuanya kok. Udah seperti kayak langganan saya, karyawan sampean yang perempuan. Emang ada yang baru ya? Imam bingung, karyawan yang mana? Saya ada karyawan hanya Ropik dan Joni. Joni ini sakit di rumah belum balik, ya kan? Ini hanya ada Ropik. Imam sempat ngomong, karyawan cewek Bu. Saya nggak ada karyawan cewek. Yo, nggak tahu pokoknya yang angkat ini perempuan. Apa istri sampean? Daripada dia nggak nyewa, aku mending yain. Di pikirannya Imam, saya mending yain ini. Ini ada kejanggalan, tapi saya ini lagi, kalau di tempat saya, ini namanya babat kerja. Saya lagi babat. Nek tak tolak, sayang-sayang. Akhirnya Imam mengiyakan. Oh ya Bu, mungkin istri saya. Mungkin istri saya lupa nggak nyampein ke saya. Yaudah sebentar Bu, tak teleponin supirnya. Kok gitu sih? Katanya perempuan itu bilang sopirnya ini tidur di sini juga. Perempuan itu bilang mobilnya udah bersih, udah siap pakai. Istri sampean itu gimana toh? Bu Lastri bilang seperti itu. Nah, singkat cerita, tak lama kemudian supir itu ditelepon sama si Imam. Datang. Pripun Mas, anterno ini Bu Lastri. Bu Lastri udah pesen mobil. Kok telat kayak gini? Lama-lama saya nggak pesen di sini. Bu Lastri maafin saya ya. Ya ini ada kesalahan teknis aja ya kan. Karyawan saya, terus istri saya mungkin lupa untuk menyampaikan. Lain kali jangan kayak gini. Saya udah langganan di sini loh. Bu Lastri pergi. Tapi Imam berpikir, iki ono sing janggal. Saat itu juga Imam langsung ngomong sama istrinya. Dek. Iya Mas, ada apa Mas? Nyamperin. Dek, semalam kamu ngangkat telepon terus ada orang pesen ini gak? Charteran mobil gitu. Terus dia ini mau nyewa mobil Bu Lastri loh. Enggak ya Mas, aku enggak berani loh Mas. Dari kapan aku ini megang-megang handphone kantor ya Mas? Yowis, Mas, aku mau ngomong. Apa tuh? Keramik mosok pecah lagi tuh Mas. Keramik? Bukannya kemarin udah dibetulin sama Ropik? Lihat loh. Sini. Ini keramik. Hanya satu keramik. Satu keramik ini pecah. Dan itu keramik yang baru. Itu nggak ketindian apa-apa. Istrinya Imam ini ngomong. Ile Mas, lihat. Mosok yowis dibenerke sama si Ropik, masa kayak gini lagi? Hati Imam, otak Imam sebenarnya berpikir ini ada yang nggak beres. Semakin hari aku menemui kejanggalan. Oh, yowis berarti Ropik kayaknya nggak bisa betulin keramik. Ya dimaklumi. Dek mau nyuci mobil, data mobil, nutup gerbang, ya kan? Ngladeni para orang-orang yang nyewa mobil. Nek kon suruh benerin ini keramik ya ora iso. Kalau enggak tak telepon ke orang. Bentar lagi tak teleponin orang, suruh betulin ini. Tak cariin orang. Udah kamu tenang aja. Iya ya Mas. Kok aneh ya Mas? Dah, nyiapin sarapan aja, aku belum makan. Akhirnya istrinya Imam ini nggak gubris lagi. Tapi Imam sebenarnya tanda tanya. Ada apa ini? Keramik pecah, padahal udah dibetulin. Keramik ini baru. Ditambah keterangan Ropik, ya kan? Ropik melihat kejadian-kejadian yang aneh yang sama dengan foto. Belum lagi, ini telepon dari Bu Lastri. Katanya Bu Lastri sudah pesen. Akan tetapi di sini tidak ada pemesanan. Hanya ada nomor pribadi, ya kan? Ini pun yang angkat Ropik. Ropik pun bilang hanya ada suara tangis. Ini sebenarnya ada apa? Kontrakan itu menyimpan rahasia apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Saksikan di part 2-nya teman-teman. Ini cerita panjang banget. Kalau saya lurusin saya nggak sahur malam ini ya.
Karena ini udah waktunya sahur. Tinggal 10 menit lagi saya harus sahur. Jadi saya harus rehat. Nanti akan saya sambung di part selanjutnya gitu ya kan. Ini ternyata teman-teman banyak di sini, ada Mas Adi, ada Mas Idin, ada Mbak Anggita, ada Mas Lutfi di sini menemani membawakan cerita ini. Ini sangat ngeri sekali. Ada sebuah kontrakan yang sangat mengerikan sekali. Sebenarnya ada apa? Saksikan di part 2-nya. Bukan saya sengaja ini membuat part kedua, tapi memang ceritanya panjang. Kalau dilurusin, ini takutnya ini melebihi dari sepak bola gitu ya. Panjang gitu. Sepak bola aja 90 menit ya Mas Lutfi. Iya dong. 90 menit gitu ya kan. Jadi ini habisnya sekian gitu. Jadi ini takutnya nanti saya nggak sahur gitu. Jadi saya juga harus puasa gitu bersama tim-tim saya ini ya. Oke. Jadi kalian tetap nonton di part selanjutnya gitu ya. Ini sebenarnya ada apa dengan kontrakan itu? Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya juga suka banget dengan cerita ini karena saat saya menghafal, saya ini kebawa juga atmosfernya. Saya berada di situ, saya seolah-olah merasakan hal itu. Saya merasakan banget gitu. Saya mengucapkan terima kasih. Di sini ada edukasi yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu. Buat teman-teman yang di rumah ya, ini punya cerita menarik apa? Punya kisah horor apa, punya pengalaman misteri apa, kalian bisa mengirimkan cerita kalian. Ini caranya seperti ini, dikirim ke DM Instagram saya atau ke WhatsApp saya. Tapi caranya mengetik seperti ini. Oke, kalian bisa lihat ke layar. Woi, kalian lihat ke layar ya. Ini diketik namanya siapa, kotanya di mana. Mau disamarin atau enggak, ini ditulis, dikirim. Tapi per paragraf atau per kalimat gitu ya. Jangan ditulis bergrup, Mas, saya punya pengalaman, nama saya ini lahir di sini, saya ini punya seperti ini, saya disiksa, terus akhirnya saya keteror gitu. Tapi nggak ada titik koma dan langsung dikirim ke bawah. Saya nggak bisa menghafalkan gitu. Saya ini bukan avatar gitu. Gitu kan. Saya manusia biasa gitu. Jadi saya butuh waktu untuk menghafal. Caranya gimana ya kan? Karena setiap hari tayang, untuk mempermudah saya ini menghafal, caranya seperti ini. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Nama yang disamarkan mana, nama yang mau tidak disamarkan mana ditulis. Konfliknya seperti apa ditulis gitu ya. Ditulis. Horornya seperti apa, hantu bentuknya seperti apa, jelas. Ya, konfliknya segala macam jelas. Ya oke, penanggulangannya seperti apa, akhirnya seperti apa, jelas. Kirimnya kemana? Ini Instagram saya @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336. Mas Dodo kok pelan banget? Banyak yang tidak bisa nge-save ketika saya terlalu cepat. Oke, saya ulang pelan-pelan sembari menitnya biar panjang, biar ada iklan masuk gitu. Karena apa? Kalau ada iklan masuk kan kita bisa sebagian kita sumbangkan. Oke. Nah, ini dia. 085870433336. Tiganya 4 kali. Kebablasan ya Mas Lutfi? Kebablasan. Oke, nggak apa-apa. Biar menitnya panjang dikit. Oke. 08588704 Tiganya 4 kali. Sekawan, nggih. Tigone sekawan, 4, oke? Ya, seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tercampur dengan buah-buahan. Maksud saya tidak tercampur dengan nomor lain gitu kan. Kadang saya suka jam segini PNS campur gitu ya, ada buah-buahan apa segala macam gitu. Udah mulai ngablu karena saya lapar sebenarnya gitu ya. Udah pengen sahur gitu teman-teman. Oke. Nah, dikasih nama dan nama kota, jangan lupa ya, itu udah paten gitu. Karena apa? Ketika kalian udah ngasih nama dan kota, saya langsung nge-save gitu ya. Nanti kalian juga akan saya gabungkan ke dalam grup WhatsApp saya. Nanti setelah dapat tayangan terbaru, ini YouTube nggak memberi tayangan cepat, kita ini langsung beri tayangan cepat langsung ke nomor handphone kalian masing-masing. Itu langsung dari nomor saya. Oke gitu teman-teman semuanya ya, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Yoskay Official, Rian Agus Widodo, Raudio, dan channel-channel saya yang lainnya gitu, karena banyak sekali ya gitu kan. Ada ini nanti banyak lahir-lahir channel-channel bagi kan, channel-channel baru gitu kan. Ini mudah-mudahan semua penikmat channelnya ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tiada halangan rintangan membentang. Amin. Yang tak jadi masalah. Ya kan? Oh, itu. Pokoknya doa saya pokoknya selalu baik-baik saja untuk menikmati channel saya gitu ya.
sehat selalu, panjang umur, mudah-mudahan puasanya ini lancar ya kan. Segala sesuatunya, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini pahalanya ini melimpah. Amin. Selalu dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Nah, oke, sehat selalu semuanya. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan saya mau sahur gitu. Oke, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan